Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira Febianti dari kelas 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan materi tentang kimia unsur. Kimia unsur atau unsur kimia adalah suatu spesies atom yang memiliki jumlah proton yang sama dalam inti atomnya, yaitu nomor atom atau Z yang sama. Pengelompokan unsur kimia. Dari 118 jenis unsur kimia yang sudah teridentifikasi, dilakukan pengelompokan atau klasifikasi terhadap unsur-unsur tersebut. Untuk dapat memudahkan klasifikasi atau pengelompokan, ahli kimia Mendeleev kemudian membuat suatu tabel yang kemudian disebut sebagai tabel periodik unsur. Berdasarkan susunan yang diurutkan dari nomor dan massa atom, pengelompokan unsur kimia tersebut kemudian menghasilkan beberapa golongan atau kelompok unsur, yaitu yang pertama, golongan logam alkali. Golongan ini dapat ditemukan dalam tabel periodik unsur pada kolom tabel pertama. Unsur yang tergolong di dalam golongan ini memiliki atom yang berkilau dengan tekstur yang tidak terlalu keras, sehingga kemudian dapat dipotong dengan pisau. Unsur yang digolongkan pada golongan alkali, tanah cenderung mudah sekali untuk melakukan reaksi atau reaktif, mudah terbakar dan meledak saat terkontak dengan air. Yang kedua, golongan logam alkali tanah. Golongan yang berada pada kolom kedua tabel periodik unsur ini memiliki 2 buah elektron pada kulit yang terluar sehingga kemudian tidak sereaktif golongan logam alkali. Unsur yang tergolong di dalam golongan logam alkali tanah cenderung sulit untuk ditemukan dalam bentuk bebas. Yang ketiga, golongan latanida. Golongan ini dimulai dari atom dengan nomor 57 hingga dengan 71. Unsur dalam golongan ini terlalu banyak sehingga kemudian dipisah menjadi bagian tersendiri di bawah tabel. Yang keempat, golongan aktinida. Seperti golongan latanida, golongan aktinida juga terpisah dari tabel dan ditempatkan di bawah tabel karena jumlahnya yang banyak. Unsur dengan nomor atom 89 hingga 103 digolongkan menjadi senyawa aktinida. Semua unsur pada golongan ini cenderung bersifat radioaktif. Yang kelima, golongan logam transisi. Unsur-unsur yang digolongkan sebagai logam transisi memiliki tekstur yang keras namun mudah untuk ditempa, memiliki nilai konduktivitas yang baik, dan juga mengkilap. Banyak unsur logam transisi yang dikenal secara luas seperti perak, besi, dan emas. Yang keenam, golongan halogen. Unsur yang termasuk ke dalam golongan halogen cenderung reaktif dan membentuk senyawa atau berpasangan dengan logam alkali dan kemudian menghasilkan garam. Yang ketujuh, golongan gas mulia. Unsur pada golongan ini cenderung bersifat stabil di mana senyawa gas mulia tidak reaktif. Senyawa gas mulia juga tidak berbau dan tidak memiliki warna. Sifat-sifat unsur kimia. Sifat yang dimiliki unsur dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, sifat atomik. Sifat atomik unsur meliputi energi ionisasi, afinitas elektron, konfigurasi elektron, jari-jari atom, keelektronegatifan. Yang kedua, sifat fisik. Sifat fisik suatu unsur meliputi bau, warna, kekerasan, kerapatan, titik leleh, titik didih, daya hantar listrik, dan daya hantar panas. Yang ketiga, sifat kimia. Sifat kimia pada suatu unsur meliputi tingkat kereaktifan, sifat keasaman, dan daya reduksi, dan daya oksidasi. Beberapa manfaat unsur kimia. Yang pertama, unsur karbon. Unsur ini merupakan komponen menyusun dasar dari semua senyawa atau bahan organik. Minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan bakar juga merupakan senyawa yang disusun oleh atom karbon. Jika kamu pernah mendengar berlian murni, kamu harus tahu bahwa atom karbon adalah satu-satunya komponen yang dimiliki oleh berlian murni. Yang kedua, unsur hidrogen. Unsur hidrogen menyusun kurang lebih 90% dari atmosfer bumi sehingga merupakan unsur yang melimpah di bumi. Unsur ini sering digunakan untuk bahan bakar baik gas maupun cairan. Yang ketiga, unsur aluminium. Aluminium merupakan jenis logam dengan bobot yang relatif ringan dan juga tahan terhadap korosi dengan tekstur yang lunak. Hal ini kemudian menyebabkan unsur aluminium banyak digunakan pada peralatan dapur, kaleng makanan, dan suku cadang otomotif. Yang keempat, unsur natrium. Logam natrium dapat kamu gunakan sebagai reduktor pada reaksi pemisahan silikon dan boron, sebagai medium penghantar kalor atau panas atau dalam fase cair, dan reaktan pada reaksi pembentukan TeL atau senyawa anti-knock pada bensin. Sedangkan senyawanya
Misal, NaCl dapat digunakan sebagai bambu masak, larutan infus, dan pengawet makanan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.